Al-hayatu fi dilalit tauhid. Hidup manusia bergantung kepada apa yang menjadi naungannya. Hidup di bawah naungan tauhid adalah nikmat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Al-hayatu fi dilalit tauhid nikmat la ya'rifuha illa man dzaqaha. Lalu bagaimana caranya kita hidup di bawah naungan tauhid? Yaitu zat. Yang pertama zat, tafakur ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat, tetapi kita tidak boleh memikirkan zat Allah itu karena kita tidak akan mampu mencapainya. Pikirkanlah ciptaan Allah, bukan zat Allah. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqdiru qadrahu. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak akan mampu memperhitungkan kadarnya. Hadis riwayat Abu Syaikh. Kemudian zat Allah. Zat Allah itu jauh lebih besar dari yang bisa digambarkan oleh akal manusia dan lebih besar dari apa yang terbesit dalam pemikiran manusia. Karena betapapun tinggi dan cerdasnya pengetahuan akal manusia itu, ia tetap saja terbatas oleh kekuatan dan kemampuannya. Hal itu bukan berarti membatasi kebebasan berpikir. Jumud dalam menganalisa atau menyempitkan ruang gerak akal. Namun itu merupakan penjagaan bagi akal agar tidak terjebak kepada jurang kesesatan. Menjauhkannya dari berbagai pembahasan yang tidak memungkinkan ada sarana ke sana dan tidak akan kuat dalam membahasnya. Kendali sebesar apapun akal itu. Nah, kemudian penyebutan zat Allah. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak dijelaskan bahwa Allah memiliki zat, yaitu tangan Allah, mata Allah, kemudian kaki dan mahadis wali, dan jari-jari. Hati seorang mukmin itu ada di 2 jari dari jari-jari Allah yang Rahman. Di situ sudah nampak dalam hadis wali. Hadis wali artinya barang siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, jadilah aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, dan sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan jika ia memohon perlindungan dariku, pasti aku akan melindunginya. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian indra Allah. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyebut 2 indra, yaitu pendengaran. Aku sebagai pendengaran hanya yang ia gunakan untuk mendengar. Kemudian penglihatan, sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Rasulullah juga menyebutkan tangan Allah sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Kemudian kaki Allah sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Zat Allah, jika ditanya tentang zat Allah, dikatakan kepada Yahya bin Mu'adz, beritahukan kepadaku tentang Allah. Beliau menjawab, Dia adalah Allah, Ilah yang Maha Esa. Dikatakan kepada beliau lagi, bagaimana Dia Allah? Beliau menjawab, Dia Sang Raja, di Raja yang Maha Kuasa. Beliau ditanya lagi, di mana Dia? Beliau menjawab, Dia benar-benar mengintai. Sang penanya tadi berkata, saya tidak menanyakan soal itu. Beliau berkata, apa yang selain itu adalah sifat makhluk, sedangkan sifat-sifatnya adalah apa yang telah kuberitahukan kepadamu. Maka batasi keinginanmu untuk mengetahui
mengakui keagungan Rabb-Mu dengan cara memikirkan makhluk-makhluknya dan berpegang teguh kepada berbagai konsekuensi dari sifat-sifatnya. Kemudian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah sungguh, jika Anda melihat dengan cermat, semua fenomena alam ini meski tanpa ada dalil atau argumentasi, tanpa wahyu atau ayat Al-Quran, tentu Anda akan keluar dengan satu pernyataan ideologis yang tidak bertele-tele, bahwa di balik alam ini ada pencipta yang menjadikannya, ada pencipta dan mengatur alam ini, pastilah memiliki semua sifat kesempurnaan di atas apa saja yang pernah tergambar dalam akal manusia yang lemah ini, dan terbebas dari semua sifat kekurangan. Anda juga akan melihat akidah, yaitu keyakinan. Ini sebagai sebuah inspirasi nurani untuk nurani Anda dan sebagai insting jiwa untuk jiwa Anda. Dan kemudian sifat-sifat Allah yang global. Ayat-ayat Al-Quran telah mengisyaratkan adanya sifat-sifat wajib bagi Allah, dan sifat-sifat itu merupakan tuntutan kesempurnaan uluhiyahnya. Berikut ini Anda bisa melihat ayat-ayat tersebut dalam wujud Allah, kemudian kidam, dahulu dan baqa, kekal, ada qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri, kemudian wahdaniyat dalam surah dan ayat-ayatnya sudah dijelaskan di situ ya. Kemudian kudrah, kemahakuasaan Allah, kemudian iradah Allah, ilmu Allah, dan juga hayat, kemahidupan Allah, ada sama dan bashar Allah, dan juga kalam Allah. Mendapatkan rizki, berbagai cara mendapatkan rizki. Ada hewan udara atau burung, rizkinya ada di dalam air. Ada hewan air, rizkinya ada di udara. Ada hewan yang buta tetapi tidak pernah kelaparan. Bagaimana dengan manusia? Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Rezeki manusia ada di mana-mana, ada berbagai jenis. Kenapa masih ada manusia yang mati kelaparan? Itu pertanyaannya. Sifat-sifat Allah tidak terhingga. Sifat-sifat Allah dalam Al-Quranul Karim banyak sekali, kemuliaannya tidak terhingga. Akal manusia tidak mampu untuk menyelami ke dalam hakikat sifat-sifat tadi. Maha suci Allah, kami tidak mampu memperhitung pujian-pujian atasnya, sebagaimana ia memuji dirinya. Kemudian antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk, satu hal yang harus dipahami seorang mukmin, bahwa makna yang dimaksudkan dalam kandungan lafal pada sifat-sifat Allah berbeda secara diametral dengan makna yang terkandung dalam lafal yang sama pada sifat-sifat makhluk. Pahamilah masalah ini dengan baik, karena hal ini sangat sensitif. Anda tidak dituntut mengetahui hakikatnya, tetapi cukuplah bagi Anda mengetahui bekasnya di alam ini dan hal-hal aktivitas yang ada pada diri Anda karena pengaruh dari sifat-sifat tadi. Kepada Allah kita memohon sebaik-baik taufik dan perlindungan dari segala salah dan celah. Kemudian nama-nama Allah. Asmaul Husna. Sesungguhnya Sang Maha Pencipta yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi mendeskripsikan diri kepada makhluknya dengan asma dan sifat-sifat yang sesuai dengan kemuliaannya. Sangat baik bagi seorang mukmin untuk menghafalnya dalam rangka mengais berkah, menikmati kelezatan berzikir, dan sebagai pengagungan atas kekuasaannya. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis asma Allah yang ada 99 yang kita ketahui. Ada
asma tambahan yang 99 ini tidaklah mencakup semua yang terkait dengan asma Allah. Bahkan ada hadis-hadis lain yang mengungkap asma lain selain yang 99 tadi. Maka ada hadis lain yang menyebutkan yaitu ada Al-Hanan, yaitu Maha Kasih, Al-Mannan, Maha Memberi Anugerah, Al-Badi, Maha Mencipta yang baru. Juga terdapat asma lain, Al-Mughith, Maha Memberi Pertolongan, Al-Kafil, Maha Melindungi, Dzut-Taul, memiliki kekuasaan, Dzul Ma'arij, memiliki tempat-tempat yang tinggi, Dzul Fadl, yang memiliki keutamaan, dan kemudian Al-Halaq, yang memiliki balasan. Asma-asma Allah dalam bentuk majaz atau kiasan. Sebagian hadis di dalamnya terdapat lafal-lafal yang menunjukkan asma-asma Allah, tetapi dilihat dari segi yang melatar belakangi dan asal mulanya menunjukkan selain itu lebih kepada sebuah tinjauan majaz atau makna kiasan dan bukan hakikat makna sebenarnya, atau tinjauan menamakan sesuatu dengan nama yang lain, yaitu dari sesuatu itu, karena ada keterkaitan di antara keduanya, atau makna sebenarnya ada pada sebagian kalimat yang tidak disebut, yaitu contohnya, janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah itu masa, dalam hadis riwayat Muslim. Dan kemudian biarkan dia merintih, karena sesungguhnya rintihan itu adalah asma Allah yang membuat orang sakit lega karenanya. Kemudian asma Allah yang agung dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad mendengar seorang laki-laki berdoa seraya berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tiada ilah selain Engkau, yang Maha Esa dan tempat bergantung, dan tidak berputra dan tidak diputrakan, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Buraidah berkata, maka Rasulullah bersabda, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh orang itu lebih memohon kepada Allah dengan asmanya yang agung, yang jika seseorang berdoa dengannya, Allah akan mengabulkannya, dan jika memohon dengannya, Allah akan memberi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, perbuatan Allah. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dia lakukan tidak akan ditanya siapa yang lebih tinggi dari Allah sehingga berani mempertanyakan perbuatan Allah. Bahkan merekalah yang akan ditanya oleh Allah terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan. Nah, Allah Ta'ala memberi dan mencabut, menguji, kemudian memilih, membinasakan suatu kaum, kemudian meninggikan kaum lainnya, dan lain sebagainya. Semua itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Kemudian ridho inilah kata kunci terhadap semua yang telah perbuat terhadap kita atau di alam ini. Dengan ridho kita akan bersabar terhadap musibah dan bersyukur terhadap nikmat. Tetapi Allah menyuruh kita untuk berbuat, bukan duduk-duduk saja mencari bagian akhirat dan dunia, dan mencela orang yang menyerah dan berputus asa, bahkan menjadikan putus asa itu sebagai sifat kafir. Kemudian asma wa sifat, nama dan sifatnya. Tauhid, zat, sifat-sifat, nama-nama, dan perbuatan-perbuatan Allah itu tidak semua dengan yang lainnya. Allah Esa dalam zat, sifat-sifat, nama-nama, dan perbuatan-perbuatannya. Kita harus membersihkannya hal-hal yang mengotori kesucian ini. Ini adalah tuntutan tauhid kita kepada Allah. Kemudian tauhid asma dan sifat kita membatasi diri pada makna yang ada padanya.
tidak ditakwil, misalnya tangan Allah, yaitu kekuasaan Allah, tidak ditakhil atau ditolak, sehingga menolak bahwa Allah memiliki tangan, mata, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tidak tamsil, menyamakannya dengan makhluk. Tidak takyif atau menanyakan bagaimana Allah. Bersamaan dengan itu, kami juga meyakini bahwa takwil, ta'wil, kaum khalaf tidak mengharuskan jatuhnya vonis kekafiran dan kefasikan atas mereka, dan tidak pula menjadikan munculnya pertikaian berlarut-larut antara mereka dan selainnya, dahulu maupun sekarang. Kemudian dada Islam sesungguhnya lebih lapang daripada ini semua. Penyatuan barisan ulama khalaf dan salaf telah sepakat bahwa kandungan maksud itu bukan lahirnya lafal, sebagaimana yang dikenal untuk disandarkan kepada makhluk, atau takwil secara global. Semua bentuk takwil, jika bertentangan dengan usul syariah, itu tidak boleh perbedaan, hanya terbatas pada perbedaan lafal yang masih dibenarkan oleh syara. Dan itu sederhana saja, sebagaimana engkau lihat juga hal yang para salaf sendiri sering merujuk kepadanya. Itu persoalan penting yang semestinya harus ditegakkan oleh kaum muslimin sekarang. Kaum muslimin sekarang adalah tauhidus sufuf, yaitu penyatuan barisan, dan jamul kalimah, menghimpun kata. Sedapat yang bisa kita lakukan. Kemudian rububiyah, itu tauhid rububiyah menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya pencipta alam semesta, pemelihara dan memberi rezeki alam semesta, pemilik alam semesta, sehingga kita meyakini bahwa alam ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi Allah lah yang telah menciptakannya. Permintaan rezeki hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Menafkahkan harta, pemberian Allah itu sesuai dengan kehendak pemiliknya. Kemudian al-mulkiyah, la ilaha illallah. Keempat tauhid tersebut merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Inti kalimat ini adalah ikhlas, yakni melepaskan diri dan menjauhi taghut, beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam istilah akidah disebut al-wala dan wal-bara, Allah yang dicintai. Ada 3 sikap manusia dalam masalah cinta kepada Allah: mencintai Allah, mencintai selainnya, kemudian mencintai Allah, mencintai selainnya. Yang ketiga, mencintai Allah, mencintai selainnya. Yang pertama dan yang kedua adalah cinta yang dilarang. Yang ketiga adalah tuntutan cinta kepada Allah, Rabbnya yang dituju. Kemudian Rabb yang dituju sudah melayaknya kita hanya menuju kepada Allah saja, karena Dialah satu-satunya yang mencipta, memelihara, dan memberi rezeki, serta memiliki segala hal. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang mengabulkan doa kita, Raja yang ditaati, Al-Malikul Mu'tam. Karena Allah adalah pemegang otoritas dalam kepemimpinan hukum dan pemerintahan di alam semesta ini. Ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak. Ketaatan kepada Rasul pun mutlak, karena mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Siapa yang melanggar akan menanggung akibatnya. Kemudian ilah, al-ilahul ma'bud, ilah yang disembah, menjadikan Allah sebagai ilah yang disembah. Inilah puncak tauhid. Kehidupan yang baik ini di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga, ridho Allah, dan melihat Allah. Contohnya di masa Umar bin Khattab, semua bayi yang lahir dalam Islam mendapatkan santunan dari negara. Di masa Umar bin Abdul Aziz, sukar mendapatkan mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Dengan hidup di bawah naungan tauhid ini, umat
Islam yang dewasa ini dalam kondisi yang paling rendah akan berhasil mendapatkan kembali kekuasaan yang telah